Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dari kelas 11 IPS 2. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan respon terhadap kolonialisme di Indonesia. Yang pertama, Perang Dunia Pertama. Latar belakang dari Perang Dunia I, yakni industrialisasi di negara-negara Eropa. Tumbuhnya nasionalisme Eropa, pembangunan militer secara besar-besaran, pembentukan sistem aliansi, dan situasi politik di kawasan Eropa. Siapa saja sih yang terlibat? Negara yang terlibat pada Perang Dunia Pertama adalah Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, Turki, Rusia, Perancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Jepang, dan lain-lain. Kronologi Perang Dunia Pertama dikarenakan pembunuhan putra mahkota Austria, Franz Ferdinand, oleh Gavrilo Principe. 28 Juli 1914, Austria menyatakan perang terhadap Serbia, kemudian menyerang Belgrade. Sementara itu, Rusia segera membantu Serbia sambil melakukan mobilisasi militer ke kawasan Austria dan Jerman. Prancis membantu Rusia dalam menghadapi serangan Austria. 30 Juli 1914, Rusia melakukan ultimatum terhadap Austria agar menarik pasukannya yang dikirim ke Serbia. 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. 3 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. Jerman menyebut Belgia karena Belgia merupakan jalan terdekat menuju Prancis. 4 Agustus 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. 5 Agustus 1914, 5 negara besar Eropa yaitu Jerman dan Austria bertempur melawan Inggris, Prancis, dan Rusia. Agustus 1914, Jerman berhasil memukul mundur invasi Rusia di Tannenberg, Rusia Timur. September 1914, Prancis menghentikan pasukan Jerman di Marne. Oktober 1914, Turki bergabung dengan negara sentral melawan Rusia. Secara diam-diam, Sekutu membantu Rusia dengan mengirim armada lautnya ke Dardanella dan pasukannya ke semenanjung Gallipoli. Setelah pertempuran Gallipoli, Sekutu menyerang Turki dan menduduki wilayah kekuasaannya di Timur Tengah. Perang Dunia I diakhiri dengan Perjanjian Versailles. Pada tanggal 28 Juni 1919 ditandatangani di Paris dengan membebankan rampasan perang pada Jerman. Perang Dunia Pertama berakhir dengan kemenangan di pihak Sekutu. Yang kedua itu Perang Dunia Kedua. Latar belakang dari Perang Dunia Kedua adalah Adolf Hitler mengembangkan fasisme dan kemudian memulai Perang Dunia Kedua dengan menyerbu Polandia di kota Danzig pada tanggal 1 September 1939. Peristiwa itulah yang menjadi sebab langsung terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Siapa saja sih yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 2 blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral yang termasuk dalam blok sentral adalah yang negara Jepang, Italia, dan Jerman. Ketiga negara ini membentuk poros di Tokyo dan Roma dan Berlin. Blok sekutu yang termasuk dalam blok sekutu adalah Prancis, Inggris, Belgia, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat, ditinjau dari waktu. Perang Dunia Kedua diakhiri dengan Perjanjian Potsdam, merupakan kesepakatan antara 3 sekutu besar Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Perjanjian Potsdam berlangsung pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus 1945 di kota Potsdam. Joseph Stalin perwakilan dari Uni Soviet. Perang Dingin terjadi dalam latar belakang munculnya Uni Soviet yang berpaham komunis, yang menyebarkan pahamnya ke Eropa Timur setelah membebaskan wilayah ini dari penduduk Jerman. Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh dan menyebarkan pahamnya di negara-negara ini. Pihak siapa saja sih yang terlibat? Pihak blok barat, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya.
seperti Inggris, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Untuk pihak blok timur, Uni Soviet dan sekutunya. Dampak dari Perang Dingin itu, Vietnam, Korea, negara-negara Afrika, termasuk salah satu negara bawahan Soviet juga mengalami kekacauan ekonomi. Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Respon kolonialisme di Indonesia. Yang keempat, satu adalah Perang Padri. Perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau antara golongan adat dan golongan ulama. Tuanku Imam Bonjol turun dalam perang ini, yakni Perang Padri. Perang ini melibatkan sesama orang Minang dan Mandailing. Perang ini dikenal sebagai Perang Saudara di Sumatera. Perang ini akhirnya berubah menjadi perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Perang ini disebut juga Perang Jawa atau perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro adalah karena Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegarejo. Ketiga, perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura diawali di mana setelah Inggris berdamai dengan Belanda, maka otomatis wilayah kekuasaan Inggris termasuk Maluku diserahkan kepada VOC. Kembali melakukan ekspansi dagang di Maluku khususnya Ambon, karena VOC telah sewenang-wenangnya dengan melakukan berbagai monopoli dagang. Akhirnya, pecahnya Perang Ambon dipimpin oleh Thomas Matulessey atau Kapitan Patimura. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.